Halo sobat, ketemu lagi dengan saya Abidung. Kali ini saya akan memberi tips bagaimana mengukur takaran Gibberellin acid atau GA3 untuk bunga tanaman anggur. Di sini saya sudah menyiapkan alat-alatnya. Bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Yang alat-alat yang pertama kita gunakan adalah yang pertama gelas ukur. Ini gelas ukur. Ini kita pakai yang 250 ml ya. Terus suntikan atau pipet ya. Ini untuk mengukur takaran nanti. Terus ini alkohol 70 ml. Kita gunakan alkohol ini untuk mengencerkan GA3 dari yang bubuk menjadi cair. Terus air. Saya hari ini kita gunakan air kulkas. Air kulkas itu air apa? Air yang kalau kulkas yang pakai freon itu kan di freezernya terdapat bunga es. Nah, bunga es kita ambil terus kita cairkan, ya hasilnya ini. Kalau di teman-teman tidak ada air es ini, kita pakainya air AC, jangan pakai air yang lain ya. Terus yang terakhir ya, ini GA3 tentunya. Saya kali ini pakai GA3 merek Nabgit. Kalau di tempat teman-teman tidak ada Nabgit, biasanya kita pakai Gibgrow atau merek yang lain. Saya kebetulan seringnya pakai dua merek ini ya. Karena apa? Tiap GA3, tiap merek GA3, tiap perusahaan GA3 itu mempunyai takaran yang berbeda. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena tiap GA3 dari pabrikan itu zat pembawanya beda. Ketika zat pembawa beda, walaupun ini sama-sama 10 BP atau berapapun, ini ketika kita aplikasikan itu takaran juga berbeda. Misal ini kita ketika kita pakai Nabgit di nanti 10 ml, terus pakai Gibgrow 10 ml, hasilnya di tanaman bunga anggur itu jauh berbeda. Yang pakai Gibgrow akan lebih over karena takarannya di pembawanya yang berbeda. Oke, tidak usah lama-lama. Bagaimana cara kita mengukur GA3 dan aplikasinya? Pertama, kita cairkan dulu GA3 dengan alkohol 70 ml ya. Ini hasil gelas ya. Tidak bisa. Alkohol yang 100 ml, ini 100 ml. Untuk kita mendapatkan dosis yang 100 ml lagi, kita ambil alkohol ini 1 ml. Ambil saja. Kita ambil 1 ml, kita buang saja nggak apa-apa.
kita masukkan GA3 ke dalam alkohol 100 ml. Oh, ini 99 ml ya sekarang jadinya. Kocok. Ya, untuk penggunaan alkohol, saran saya pakai merek ini saja. Karena saya sudah mencoba beberapa merek, salah satunya yang merek ini. Pakai merek ini, di sini kurang larut sempurna, masih ada pengendapan. Kalau yang pakai ini dia bisa larut sempurna, hilang, dia-nya hilang. Ini di sini masih ada endapan. Akibatnya apa? Ketika GA3 tidak larut sempurna dalam alkohol, itu dalam aplikasi nanti itu kurang maksimal juga. Ketika dia larut sempurna, takaran yang kita pakai lebih presisi, gitu ya. Terus, kenapa tadi saran saya ini menggunakan air AC atau air kulkas? Ini sangat fatal sebenarnya. Atau kalau teman-teman di rumah itu biasa menggunakan air sumur, terus air pump atau air mineral, itu tiap aplikasi biasanya sering berubah-ubah. Misal kalau di rumah adanya air sumur ketika musim kemarau dan musim penghujan itu ppm-nya berbeda. Biasanya kita pakai 10 mili hasilnya bagus, wow. Tapi ketika kita pakai 10 ppm di musim berikutnya itu kadang over, kadang tidak bereaksi. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena ppm tiap musim itu air sumur berbeda-beda. Nah, ketika kita pakai begitu juga kita pakai air mineral atau air yang lain, itu tiap air itu ppm-nya sangat tinggi. Itu biasanya lebih dari 50 ppm. Nah, kalau pakai air AC atau air kulkas, air buih es di dalam kulkas, itu ppm-nya masih rendah, dia di bawah 10 ppm. Nah, dan stabil di sana. Ketika kita mengukur takaran dengan air yang ppm-nya stabil tanpa harus menggunakan TDS, ya kan? Kalau tanpa TDS, air ini bisa takarannya lebih presisi. Caranya bagaimana? Untuk hitung-hitungannya paling mudah, kita biasanya pakai per 1 liter air. Ketika kita pengen mencari di 10 ppm, itu kita cairkan 1 liter air tadi, air kulkas atau air AC itu kita cairkan dengan 10 mili alkohol yang sudah dicampur dengan GA3. Apabila kita pengen cari 1 ppm, ya kita tinggal ambil 1 mili alkohol yang dicampur GA3, atau nanti kita campurkan ke 1 liter air, itu jadi 1 ppm. Begitu juga ketika kita pengen misal berapa ya, 7 ppm, kita ambil GA3 ini 7 mili, terus kita cairkan ke 1 liter air, itu jadinya 7 ppm. Kebetulan karena saya menggunakan metode yang agak irit ya, jadi kita pakai yang sistem pakai semprotan, tidak seperti biasanya. Kalau rata-rata teman pakai sistem celup,
celupkan. Ini saya pakai disemprot. Kita ukur saja per 100 mili. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita ambil air kulkas itu 100 mili. Mili air, terus kita ambil larutan BA3 yang sudah dicampurkan, dilarutkan di alkohol tadi 1 mili. Per 100 mili ketika kita ambil 1 mili berarti ukurannya itu 10 ppm. Ya. Bila teman-teman ingin menurunkan ppm-nya, kita ambil 7 ppm kan, 7 ppm kita bisa ambil ini bukan 1 mili, 0,7 mili itu jadi 7 ppm. Ketika saya ini pengen aplikasi di 10 ppm, ini kita ambil 1 mili per 100 mili air. Terus kita masukkan ke semprotan. Ini semprotannya 100 mili ya. Ini kita aplikasinya tinggal kita semprotkan di brokoli, di calon bunga. Kita semprotkan, saya biasanya di pagi hari, kalau enggak di sore hari. Kita semprotkan merata di brokoli bunga anggur. Terus kita tunggu 3-4 hari, apakah sudah bereaksi atau belum. Kita lihat reaksinya. Ingat, tiap varietas anggur itu punya ppm yang berbeda ya. Kalau misal kita pengen aplikasi di anggur Transfiguration di 10 ppm, itu sudah hasilnya wow panjang, bisa 30 cm. Tapi ini diaplikasikan ke varietas apa yang agak tinggi ya, Jupiter ya. Kalau ketika di Jupiter itu dikasihkan 10 ppm reaksinya sangat tidak kelihatan. Karena apa? Karena di Jupiter itu ppm-nya lebih tinggi, gitu Kak. Gitu aja sementara dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat mencoba.